Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wa nahmaduhu ta'ala alladzi hadana lil Islam wa ayyadana bimawathiqil iman wa ja'alana min ummati khairil anam sayyidina wa maulana wa qudwatina wa habibi qulubina wa anisi arwahina wa shifai siqamina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam salatan yasri fina nuruha wa yadumu lana fadluha wa ala alihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ikhwatil hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih wal musara'ati ila maghfiratih. Wa qad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha sekalian, hari ini disebut dengan Yaumun Nahri atau Yaumul Adha, hari di mana Allah mensyariatkan, memerintahkan kepada kita semua untuk menyembelih binatang kurban sebagai bentuk ibadah penghambaan taqarrub, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 hari sebelumnya pada tanggal 8 Zulhijjah disebut Yaumut Tarwiyah, hari di mana para jamaah haji mempersiapkan air, mempersiapkan bekal untuk mulai wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah disebut Yaum Arafah, di mana kemarin seluruh jamaah haji kompak serempak melakukan wukuf di padang Arafah, dan kita di sini kompak serempak melakukan ibadah puasa Arafah. Lalu hari ini disebut Yaumul Adha, Yaumun Nahri, dan 3 hari ke depan 11 sampai 13 disebut Ayyamut Tasyriq, di mana di hari kita mengolah, menikmati, menjemur, memasak daging kurban itu. Hadirin, di dalam Al-Qur'an ibadah kurban termasuk ibadah yang dijelaskan cukup detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak diulang-ulang di dalam beberapa surat. Kita bisa menemukannya di dalam surat Al-Baqarah. Kita bisa juga menemukan di dalam surat As-Saffat, atau di dalam ayat yang saya baca tadi di dalam surat Al-Hajj. Bahkan dalam satu rangkaian penuh, satu halaman penuh, dari ayat 31 sampai ayat 37. Atau kita juga bisa menemukannya di surat yang paling kita hafal, paling pendek, surat Al-Kautsar. Ini mengisyaratkan ibadah kurban bukan hanya penting untuk dilakukan, tetapi penting untuk dipahami apa hakikat, makna, pesan, sehingga ketika kita melakukannya benar-benar menjadi satu tindakan, satu amaliyah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangkaian surat Al-Hajj ayat 31 Allah memulai
kurban, rangkaian ayat-ayat kurban dengan penegasan zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, bahwa sudut pandang ketakwaan, sudut pandang seorang muslim memandang binatang ternak, memandang kekayaan, memandang hasil kerja, memandang aset, memandang milik, akan memandangnya dengan nilai-nilai ketakwaan, akan menjadikan takwa sebagai sudut pandang di dalam memberikan makna dan nilai pada apapun dalam kehidupan kita. Sebagai ketakwaan, maka akan melihat binatang ternak apakah yang jadi milik kita atau milik orang yang kita beli sebagai sya'airillah, min sya'airillah, sebagai satu fenomena, satu peristiwa yang menunjukkan kebesaran Allah. Bagaimana di dalam fenomena binatang ternak sebagai protein hewani, dari mulai keberadaannya sepanjang sejarah manusia, dari mulai keberadaannya di seluruh penjuru dunia, di semua benua pasti ada binatang ternak. Kita akan melihat ada satu kebesaran Allah yang disimpan di situ, bahwa ibadah kurban telah sedemikian rupa menjadi syiar agama Allah, bahwa ketika kita melihat sapi, melihat kambing, melihat domba, tidak lagi melihatnya berhenti sebagai wujud fisik binatang, tetapi ketakwaan akan membuat kita melihat itu sebagai satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu hal yang membuat ketersambungan hati kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan, barang siapa yang memuliakan, menghormati, mengagungkan apapun yang jadi tanda agama Allah, apapun yang jadi simbol agama Allah, itulah bentuk ketakwaan. Berarti sebaliknya, jika ada sikap pengabaian, ada sikap merendahkan, ada sikap menelantarkan, ada sikap membiarkan terhadap apapun yang itu jadi pertanda, jadi simbol, jadi kode, jadi signal yang menyambungkan kita dengan Allah, dengan akhirat, itu berarti adalah lawan dari ketakwaan. Bisa dianggap sebagai kekufuran terhadap karunia Allah, bisa dianggap sebagai kemaksiatan dan pembangkangan. Maka hadirin sekalian, bagi orang yang bertakwa, ketika dia berkurban harus mengeluarkan sebagian harta atau menyisihkan sebagian ternaknya. Bagi dia ini adalah cara yang indah, cara yang menarik, yang akan membuat dia makin dekat dengan Sang Pemberi nikmat. Dia tidak membaca kekayaan, tidak membaca aset sebagai hasil jerih payahnya, tetapi dia akan membacanya sebagai kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, di dalam ayat lain Allah sampai menjelaskan nikmat binatang ternak itu pada aspek ketundukannya. Jika kita bepergian, kita masih ingat doa di antara doa kita melakukan perjalanan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, yang aslinya itu bicara tentang binatang yang dikendarai. Bagaimana di situ kita bertauhid, meyakini peran Allah semata yang mampu menundukkan binatang-binatang yang secara fisik lebih kuat daripada kita, lebih cepat daripada kita, lebih besar daripada kita. Tetapi sebagai karunia Allah, semua oleh Allah ditundukkan, dibuat mengikuti, patuh pada apapun kemanfaatan untuk manusia. Maka di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, lakum fiha manafi'u ila ajali musamma. Di dalam binatang ternak itu terdapat manafi', terdapat manfaat, profit yang banyak. Mau dilihat dari aspek apapun, sosial, ekonomi, politik, kesehatan, agama, dunia, akhirat. Maka binatang ternak memiliki manfaat-manfaat yang sangat banyak. Bisa dibayangkan dari sekalian, jika dalam kehidupan manusia tanpa protein hewani, kita akan tahu betapa itu dibutuhkan untuk hidup, untuk keseimbangan kehidupan manusia.
Atau sebaliknya, jika jumlah populasi binatang ternak di alam dunia ini tidak terkendali, begitu bertambah setiap saat tanpa ada pengurangan yang sistemik, ada pengurangan yang sistematis, maka kita bisa melihat akan terjadinya ketidakseimbangan alam, akan terjadinya kekacauan ekosistem. Maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, syariat kurban lahir, Allah perintahkan kepada manusia, kepada kita umat Islam, sejatinya adalah syariat yang menyelamatkan alam, syariat yang membangun keseimbangan ekosistem, syariat yang akan melahirkan ketenangan kedamaian manusia, syariat yang membuat populasi binatang tetap seimbang, syariat yang membuat protein hewani atau unsur-unsur lain yang bersumber dari hewan tetap ada dan dibutuhkan. Hadirin sekalian, Al-Quran mengajak kita berpikir logis, rasional tentang hal-hal seperti itu. Sehingga jika perintah kurban ditanggapi dengan ketakwaan, tidak akan lagi berpikir saya sudah beberapa tahun ke belakang, saya sudah tahun kemarin, tetapi ketakwaan akan terus menagih bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tiap tahun dia akan merasa nikmat dalam kesyukurannya dengan terus-menerus berkurban tanpa berpikir saya sudah beberapa kali. Selama dia yakin dan selama dia terus merasakan, dan orang tua dan orang bertakwa akan terus seperti itu, merasakan limpahan karunia yang banyak, dia akan terus berkurban. Hadirin jamaah sekalian, pada ayat berikutnya Allah menjelaskan secara detail bagaimana cara menyembelih, bagaimana distribusi hewan kurban. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Saffat yang merupakan sejarah awal mula lahirnya kurban, disebutkan tentang berkurban dengan kambing. Di dalam Al-Hajj ini disebutkan tentang berkurban dengan unta, di dalam dengan unta dan dengan sapi. Allah menyebutkan dengan detail jenis hewannya apa saja. Allah menyebutkan bagaimana cara berkurban. Wanhar dalam surat Al-Kautsar adalah perintah tentang cara menyembelih binatang unta. Dalam surat As-Saffat kalimatnya adalah adz-dzabhu, menyembelih adalah untuk tata cara menyembelih sapi dan domba atau kambing. Hadirin jamaah sekalian, betapa detil perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini adalah kasih sayang Allah agar tindakan-tindakan kita di hari raya kurban dari mulai hari ini sampai 3 hari ke depan benar-benar semuanya adalah bentuk ketakwaan, bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, lalu Allah menyebutkan, menggarisbawahi hakikat kurban. Allah menyebutkan la yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah bukanlah fisiknya, bukanlah darah dan dagingnya. Allah tidak butuh ini. Ini menggarisbawahi dengan sangat penting falsafah dan ajaran berkurban tertinggi, bahwa Allah tidak pernah membutuhkan unsur-unsur materi dari kita, bahwa Allah tidak pernah meminta harta untuk Allah, tidak pernah Allah ada kebutuhan terhadap hal bersifat material duniawi, bahkan terhadap yang ruhani pun sebetulnya untuk kita juga. Hadirin sekalian, maka ayat ini secara tidak langsung mengatakan dagingnya untukmu, darahnya adalah pengorbananmu, kerelaannya juga adalah kembali kepadamu. Ibadah kurban 100% seluruhnya kembali kepadamu. Ayat ini mengkanter, membantah sebagian pemikiran yang mungkin menyia-nyiakan daging, yang mungkin
seperti zaman jahiliyah dulu, memoles-moles darah. Mereka berpikir bahwa pengorbanan adalah darahnya, pengorbanan adalah dagingnya. Tidak. Di dalam ajaran Rasulullah SAW, dagingnya harus jadi kemaslahatan untuk manusia. Maka dagingnya dinikmati benar oleh kaum muslimin pada hari ini. Sehingga 4 hari ke depan, sejak hari ini kita diharamkan berpuasa. Sesemangat dan serajin apapun kita berpuasa sepanjang tahun misalnya. Hadirin, ini menggaris bawahi bagi kita semua bahwa ibadah dalam Islam, ibadah haji yang luar biasa pengorbanannya, ibadah zakat mengeluarkan harta, ibadah solat yang kita mengorbankan fisik, semuanya bukan untuk Allah. Tetapi seperti di dalam ayat ini, semuanya kembali kepada kita. Allah Maha Kaya, Allah Rabbul Alamin. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Maka jika Allah memerintahkan berkurban seperti pada hari ini, sejatinya itu adalah untuk kita lagi, untuk kita secara pribadi. Bagaimana kita dinilai sebagai benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Islam tidak pernah terjadi ada syariat atau ada ibadah penyembelihan. Tidak pernah terjadi Ismail disembelih Ibrahim. Tidak pernah terjadi Abdullah ayahanda kanjeng Muhammad SAW disembelih Abu Muthalib. Tidak pernah terjadi. Bahkan dibatalkan di dalam Al-Quran, karena yang dipinta adalah bukti kecintaan. Jika benar cinta, maka siap mengorbankan apapun. Jika benar menyadari hidup hanya mungkin jika Allah menghendaki, kesuksesan, kekayaan, karir, apapun, kesehatan hanya mungkin ada, hanya mungkin hadir kalau Allah memberikannya. Pemahaman inilah yang akan membuat orang-orang bertakwa sangat respon cepat terhadap apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan walaki yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah kata Allah, Allah menaklukkan semua binatang itu. Sapi sebesar apapun, unta segagah apapun bisa disembelih oleh manusia. Orang bertakwa akan melihatnya, kekuatan apa, ide apa, atau cara apa sehingga ini terjadi. Maka akan dikembalikan kepada karunia Allah kepada manusia berupa akal pikiran, berupa ide dan gagasan, sehingga tidak kalah dengan kekuatan binatang, tidak kalah dengan kegagahan hewan. Semua manusia bisa melakukannya, dan kita membaca itu sebagai taskhir, sebagai bentuk penaklukan dari Allah lewat kita. Lalu kemudian Allah menyebutkan litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Semua itu supaya kalian menyadari kemahabesaran Allah atas hidayah kalian, supaya kalian mengagung-agungkan Allah. Di dalam Al-Quran tadi sekalian ada 3 ibadah yang diakhiri dengan kalimat yang sama, dengan kalimat litukabbirullaha ala ma hadakum. Pertama adalah kurban. Kurban ditutup oleh ayat semua ini Allah mudahkan, Allah mungkinkan terjadi supaya kalian mengagung-agungkan Allah, menyadari kebesaran Allah, karena Allah telah membimbing kalian. Ketika bicara puasa juga Allah menutup dengan ayat litukabbirullaha ala ma hadakum. Ketika bicara ibadah haji dengan pengorbanan biaya puluhan juta, pengorbanan waktu belasan puluhan tahun, pengorbanan fisik yang lelah capek luar biasa, Allah menutupnya dengan kalimat litukabirullah. Ibadah kurban butuh pengorbanan, haji semua termasuk ibadah puasa. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebagai penutup ayat kurban bahwa makin berat ibadah, makin banyak pengorbanannya, justru disitulah makin menunjukkan ketidakberdayaan kita, bahwa kita masih bisa melakukannya. Ibadah kurban butuh uang jutaan, ibadah haji begitu, ibadah puasa butuh kekuatan fisik yang kuat. Maka ketika kita sudah mampu melakukannya, buang perasaan saya mampu, saya hebat, saya berjasa. Kalau tidak ada saya nggak mungkin ada kurban di sini. Kalau tanpa peran saya nggak akan ada semua ini.
kalimat takbir yang kita lantunkan dari sejak subuh hari Arafah kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada kalimat takbir yang mengajarkan kita untuk mengerdilkan diri kita, tidak ada apa-apanya. Bahkan kita mampu dan berani mengatakan lebih mulia sapi, kambing daripadaku. Mereka jadi saksi ketakwaan, sedangkan aku masih mempertaruhkan apakah nanti matiku akan membuat takwa atau tidak. Jamaah haji yang berjalan dari Jamarat, dari tenda ke tempat lontar jumroh 9 sampai 10 km dalam panas yang luar biasa, capek, lelah yang tak terkira. Jangan merasa berjasa. Jangan katakan karena aku sehat, karena aku mampu. Kembalikan kepada Allah. Katakan Allahu Akbar. Ya Allah, maha besar Engkau. Engkau menaklukkan nafsuku, Engkau menaklukkan jiwaku, yang padahal aku sendiri tidak bisa melakukan itu. Karena kalau aku bisa melakukannya, tak akan banyak kebaikan agama yang aku abaikan. Hadirin sekalian, inilah sekilas tentang bagaimana Allah menjelaskan dan mengajarkan kepada kita apa dan bagaimana ibadah kurban dilakukan. Qala ta'ala la yanalullaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam salatan yasri fina nuruha wa yadumu lana fadluha wa ala alihi wasallim tasliman katsira. Wa ba'd. Wa ya ikhwatil hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Id sekalian, sebelum kita menutup khutbah dengan doa, saya menyampaikan pesan kepada semua untuk mari berkurban dari sejak hari ini sampai 3 hari kemudian. Ini adalah ibadah utama kita, ini adalah wujud ketakwaan kita, ini adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara terbaik kita untuk menunjukkan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menyadari benar semua yang terjadi dalam hidup ini adalah Al-Kautsar, adalah nikmat yang banyak, yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa'lamu anna Allah ta'ala amara bi amrin bada fi bi nafsi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa atina al-khaira wadfa'na syarra wa najina washbina ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim salatan tahullu biha al-uqad wa تفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب قلوبنا ونور أبصارنا وأنيس أرواحنا صلاة تجمعنا بها عليه جسما وروحا يقظة ومناما حلا وترحالا دنيا وآخرة وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا ماجد يا جواد انفحنا منك بنبحة الخير إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد السراج المنير وخاتم النبيين عليه وآله أفضل التسليم. يا الله يا نور السماوات والأرض املأ قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى واجعلنا من أهل الصفا والوفاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالنور الذي عليه سيدنا محمد أن تغمسنا في بحر أنواره وأن تملأ قلوبنا من أسراره. يا باقي أنت الواقي بجاه سيدنا محمد الهادي أعذنا من شر ما نزل بالوادي فلا نبلى ولا نعادى. البعيد لا يأتينا والقريب لا يؤذينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. اللهم يا من أمنت المخاوف وسددت طرقها عن كل خائف آمنا من المهالك في المدارج والمسالك. يا مأمن الخائفين ويا واصل المنقطعين والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد طول عمرنا وصحي أجسادنا واقض حاجاتنا وحببنا للناس أجمعين وتبعد العداوة والبغضاء من بني آدم كلها من كان حيا ويهلك القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.